Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali memasuki dan mempersiapkan diri untuk menyambut hari weekend lagi, Jumat 21 November 2025. Saya berdoa agar Tuhan terus memelihara hidup kita masing-masing dan saudara semua tetap semangat dalam menjalani hari kita ke depan. Dan sebelum kita istirahat, seperti biasa izinkan saya menemani saudara dengan renungan malam, dan kita akan sama-sama masih terus belajar mengenai komitmen rohani sebagai orang percaya. Dan hari ini kita belajar dengan judul komitmen saling membangun. Kita akan membaca ayat hafalan kita dari Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saudara, sebagai satu tubuh, kita sebagai orang percaya dianjurkan dan dinasehati untuk bisa saling membangun satu dengan yang lain. Kita tidak boleh saling menjatuhkan, tetapi kita harus saling memiliki cara untuk bagaimana orang lain diberkati dengan keberadaan kita. Kita bisa membangun orang dengan perkataan kita bisa membangun orang dengan perbuatan kita, dan ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Apalagi di dalam kehidupan bergereja, Tuhan menghendaki kita untuk saling memberikan kontribusi di dalam tubuh Kristus di gereja lokal, sehingga kita bisa saling membangun satu dengan yang lain dan tidak saling menjatuhkan. Nasihat ini seringkali diulang-ulang dalam banyak kitab di dalam Perjanjian Baru, dan saat ini kita membaca dari kitab Roma, di mana kitab Roma ini pada akhir-akhir dari suratnya Paulus menyatakan hal-hal praktikal yang harus dilakukan di dalam jemaat di Roma, bahwa mereka seringkali ada pertentangan persoalan makanan sehingga mereka saling menghakimi satu dengan yang lain, dan Paulus mengingatkan agar mereka untuk saling membangun satu dengan yang lain dan tidak saling menjatuhkan. Mari kita sama-sama menjadi pribadi di mana kita bisa memberikan kontribusi untuk membangun orang lain, terutama dalam perkataan kita. Kalau kita tahu perkataan itu bisa menyakitkan orang lain, ya jangan diucapkan. Lebih baik kita simpan saja daripada kita mengatakan sesuatu malah menyakiti orang lain. Di dalam ayat-ayat yang lain kita bisa melihat misalnya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11. Di sana dinyatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ternyata jemaat di Tesalonika itu sudah terbiasa dengan kondisi untuk saling membangun ini. Karena itulah Paulus menulis seperti yang biasa kamu lakukan. Artinya jangan pernah berhenti melakukan kegiatan saling membangun satu dengan yang lain ini. Dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita sebagai tubuh Kristus harus menguatkan satu dengan yang lain. Tentunya dalam membangun ini kita termasuk berani menyatakan koreksi, berani berdiri untuk kebenaran, menyatakan yang salah itu salah dan yang benar itu benar. Mari belajar seperti jemaat di Tesalonika yang memang mereka sudah biasa melakukan hal itu. Lalu kalau kita kembali ke kitab Roma, di dalam pasal 15 Paulus juga menasihatkan dalam ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang-orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Saudara, ini kadang sangat mudah untuk diucapkan, namun sangat sulit untuk dilakukan. Namun pada malam hari ini mari kita sama-sama berkomitmen untuk melakukan hal ini. Kita membuat berbagai macam daya dan upaya untuk bisa apa yang bisa saya lakukan sehingga kita bisa membangun orang lain. Mungkin kita bisa bertanya kepada orang itu, apa yang bisa saya bantu? Saudara, dalam hidup ini kita membutuhkan orang lain. Dalam hidup ini kita membutuhkan
orang di luar kita untuk mengingatkan kita, memberikan semangat kepada kita saat kita mulai tidak berdaya dan mulai putus asa. Dan biarlah sebagai anak-anak Tuhan, kita sama-sama berkomitmen untuk saling membangun satu dengan yang lain, saling memberikan nasihat, saling mengasah, mengasihi dan mengasuh satu dengan yang lain. Seperti besi menajamkan besi, demikianlah manusia menajamkan sesamanya. Kiranya renungan malam ini kembali mengingatkan kita dan kita termotivasi untuk menjadi pribadi yang memiliki komitmen dalam hal saling membangun. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.